Jadi di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh penyuluhan tentang pencegahan anemia terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Latar belakang. Anemia adalah suatu kondisi medis di mana kadar hemoglobin atau Hb kurang dari normal. Kadar Hb normal pada remaja putri adalah 12 gr/dl. Remaja putri dikatakan anemia jika kadar Hb kurang dari 12. Pada umumnya anemia sering terjadi pada wanita dan remaja putri dibandingkan pria. Namun kebanyakan penderita tidak tahu atau tidak menyadari, bahkan ketika tahu pun masih menganggap anemia sebagai masalah sepele. Remaja putri atau rematri yang termasuk dalam kelompok WSU beresiko mengalami anemia akibat menstruasi dan diperkuat dengan kondisi tubuh kembang saat remaja, sehingga kebutuhan zat besi sebagai komponen pembentuk Hb semakin banyak diperlukan. Anemia pada remaja putri meningkatkan resiko kejadian AKI dan AKB, meningkatkan resiko stunting pada anak, dan meningkatkan resiko ibu melahirkan bayi dengan kondisi BBLR. Anemia saat remaja dapat menghambat tubuh kembang daya tahan tubuh yang menjadi lemah, menyebabkan penderita anemia rentan terinfeksi penyakit, menurunkan kebugaran dan ketangkasan dalam berpikir akibat berkurangnya suplai oksigen ke jaringan tubuh lainnya, menurunkan prestasi belajar dan konsentrasi remaja. Menurut WHO, angka kejadian anemia pada remaja putri di Indonesia di negara berkembang sekitar 53,7% dari semua remaja putri. Prevalensi anemia di Indonesia menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin, yaitu pada laki-laki sebesar 20,35%, sedangkan perempuan sebesar 27,2%. Untuk prevalensi anemia pada usia 5-14 tahun sebesar 26,8% dan usia 15-24 tahun sebesar 32%. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan zat besi bagi remaja putri yang akan menjadi ibu di masa yang akan datang, yaitu dengan pemberian tablet tambah darah atau TTD. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat. Pemberian TTD pada remaja putri dengan rentang usia 12 hingga 18 tahun yang dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah atau UTS di institusi pendidikan SMP atau SMA sederajat dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dipastikan apakah remaja putri tersebut telah memenuhi TTD yang diberikan atau belum. Selain itu, banyak kendala terwujudnya program ini, sehingga hanya dapat terlaksana beberapa bulan saja. Berdasarkan data laporan Diskesdas Provinsi Kalimantan Barat, kasus anemia pada remaja putri di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan catatan pemeriksaan pelayanan kesehatan tahun 2018, terjadi peningkatan prevalensi anemia pada tahun 2017 sebesar 18,30% atau 1.896 kasus anemia. Kasus menjadi 23,8 atau 2.488 kasus di tahun 2018. Dari 14 kabupaten Sintang berada pada urutan kelima di Kalimantan Barat dengan 201 kasus anemia pada remaja. Suplementasi tablet tambah darah dimulai dilaksanakan pada tahun 2015 dengan minum TTD 1 tablet seminggu sepanjang tahun bagi remaja putri usia 12-18 tahun berada di jenjang pendidikan SMP dan SMA sederajat. Perbandingan kasus anemia pada 3 puskesmas di Kota Sintang menunjukkan kasus tertinggi pada tahun 2023 berada di wilayah kerja unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD Puskesmas Sungai Durian dengan 23 kasus, sedangkan UPTD Puskesmas Tanjung Puri 0 kasus
dan UPTD Puskesmas Darajuanti 0 kasus. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, terdapat 2 siswi dengan riwayat anemia dalam 2 minggu terakhir di SMP Nusantara Indah. Selain itu, untuk memperkuat hasil observasi, dilakukan wawancara kepada 10 siswi di SMP Nusantara Indah. Hasil wawancara terdapat 8 dari 10 siswi memiliki pengetahuan yang kurang dan 10 dari 10 siswi memiliki sikap yang kurang mendukung. Perilaku seseorang berdasarkan sikap yang dimiliki, pengetahuan dan sikap remaja berpengaruh terhadap kejadian anemia. Kurangnya pengetahuan tentang anemia menjadi penyebab remaja mengalami anemia, di mana pengetahuan dan sikap yang didapatkan dalam mempengaruhi perilaku remaja tentang anemia. Pengetahuan dan sikap remaja usia SMP dapat dilakukan melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan yang dilakukan melalui penyuluhan anemia memberikan perubahan pengetahuan dan sikap remaja tentang anemia. Selain pengetahuan, perubahan sikap remaja putri dapat dilakukan melalui edukasi berupa penyuluhan tentang anemia. Melalui penyuluhan edukasi dapat dilakukan untuk mengubah sikap remaja tentang anemia. Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penyuluhan tentang pencegahan anemia terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Rumusan masalah. Pencegahan anemia pada kelompok rawan remaja putri dimulai pada lintas sektor melalui pembinaan unit kesehatan sekolah atau UKS yang diawasi oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas. Intervensi yang wajib dilakukan adalah penjaringan anemia beserta suplementasi tablet tambah darah yang diiringi dengan pendidikan kesehatan ke sekolah dengan sasaran remaja putri. Intervensi di atas dapat membantu mengurangi kasus anemia pada remaja putri jika dilaksanakan dengan optimal. Jarak fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas ke lokasi penelitian kurang dari 1 km dan berada di tengah kota, sehingga jarak tempuh dan media prokes bukan menjadi penghalang pelaksanaan program intervensi pencegahan anemia di SMP Nusantara Indah. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan pernyataan dalam penelitian. Apakah pengaruh penyuluhan tentang pengetahuan dan sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang? Tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan umum, mengetahui pengaruh penyuluhan tentang anemia terhadap sikap dan pengetahuan remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penyuluhan tentang anemia terhadap pengetahuan remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Yang kedua, mengetahui pengaruh penyuluhan tentang anemia terhadap sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah Kabupaten Sintang. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Sebagai bentuk penerapan ilmu kesehatan masyarakat, khususnya dalam peminatan promosi kesehatan yang berkontribusi dalam peningkatan pengetahuan atau promotif dan upaya pencegahan preventif terkait anemia pada remaja putri. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi remaja putri, penelitian ini diharapkan dapat mengubah perilaku remaja putri dalam pencegahan anemia. Bagi SMP Nusantara Indah, peneliti ini diharapkan dapat membantu peran UKS dalam menyampaikan informasi kesehatan terhadap sikap dan pengetahuan, terutama pada siswi di sekolah. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi gambaran bagi peneliti lain meneliti lebih lanjut tentang anemia, khususnya pada remaja putri di Kabupaten Sintang. Penelitian bertujuan melihat perubahan pengetahuan dan sikap setelah penyuluhan. Kemudian komitmen penelitian di disiplin ilmu, menerapkan ilmu kesehatan masyarakat mengenai pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku yang telah didapatkan selama di bangku perkuliahan mengenai pengaruh penyuluhan tentang pencegahan anemia terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri di SMP Nusantara Indah. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Nusantara Indah pada Kelurahan Kabupaten Hilir, Kabupaten Sintang pada November sampai Maret 2024. Sasaran penelitian ini yaitu siswi SMP kelas 7 dan 8 Nusantara Indah, Kabupaten Sintang. Lanjut. Keaslian penelitian. Lanjut.
kasih yang penting lagi ya, lihat bawahnya. Ini coba yang nomor 2 tadi. Ini tadi gambarannya. Ini analisis pengetahuan sebelum sudah penyuluhan. Lanjut. Yang ketiga, hubungan pengetahuan ini koreseksional ya. Nah iya lanjut. Ini seharusnya ada sama gitu ya. Dia kalau eksperimen ya eksperimen gitu ya. Kalau ada, ini kan tidak ada ya. Saya. Lanjut. Kerangka teorinya gunakan apa? Kerangka teorinya. SOR. Ya lanjut dengan bab 3. Ya lanjut. Ya lanjut. Variabel bebasnya juga anemia ya. Bebasnya apa? Berikutnya pengetahuan dan sikap ya. Ya lanjut. Penyuluhan ya lanjut. Ya desainnya ya. Pretest post test one group ya. Pre-eksperimental ya. Ya lanjut. Populasinya berapa? Populasinya 50 Pak. Satu sekolah. Artinya populasinya seluruhnya 10 siswa yang ada di situ, nanti sampelnya baru berapa? 35 ya. Nah begitu ya. Lanjut. Sumber data, primer, sekunder, alat ukurnya. Lanjut. Ini sama semuanya ya. Analisa data coba. Ya. Ini variannya. Nanti ya. Rumusnya tidak dimasukkan ya? Ya cukup, silakan. Baiklah, sekian presentasi